Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy di Employee in The Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival series yang sangat seru. Dan film ini berjudul Lost yang dirilis pada tahun 2004, yang mana film ini menceritakan sekelompok orang pria dan perempuan yang terdampar di pulau terpencil. Apakah para pria itu akan bekerja sama untuk bisa keluar dari pulau tersebut, atau malah saling mengalahkan satu sama lain demi para perempuan itu? Oke, kita simak aja alur ceritanya. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jack yang baru sadar dari pingsannya di dalam hutan. Dirasa ada yang tidak beres, lantas Jack pun langsung berlari seedan-edannya ke pinggir pantai. Dan sesampainya di sana, Jack merasa terkejut ketika melihat pesawat yang dinaikinya jatuh di sebuah pulau. Dan terlihat di sana keadaan sangat kacau karena semua orang sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Melihat ada seorang pria yang terjepit oleh puing-puing pesawat, Jack pun langsung menolongnya dan dibantu oleh penumpang yang lain. Setelah itu Jack melihat seorang wanita hamil bernama Claire yang sedang mengalami kontraksi. Jack pun menyuruhnya untuk tetap tenang dan jangan panik, tapi tiba-tiba kemudian Jack melihat seorang pria bernama Boone yang sedang menolong seorang wanita bernama Rose yang tidak sadarkan diri. Jack lalu meminta bantuan kepada Harley untuk menjaga Claire dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Sementara Jack yang merupakan seorang dokter mencoba untuk menolong Rose. Dengan pengalaman yang dimiliki, akhirnya Jack berhasil menolongnya. Tidak lama setelah itu Jack melihat sayap pesawat yang akan jatuh ke tempat Claire dan juga Harley. Tanpa pikir panjang, Jack pun langsung berlari dan menyelamatkan mereka. Stay with her. Setelah itu Jack langsung pergi ke tempat yang sepi untuk melihat kondisi luka yang ada di badannya. Tidak lama datang seorang wanita bernama Cat. Di sini Jack meminta bantuan pada Cat untuk menjahit lukanya dengan perasaan yang campur aduk karena Lino melihat lukanya. Cat pun memberanikan diri untuk menolong Jack. Thank you. When I was in residency, it was a spinal surgery on it. So it ripped open. And I knew I had to let it take over. Let her up and she was fine. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka membuat api unggun berharap tim penyelamat melihatnya. Di sini Harley membagikan makanan yang sudah dirinya kumpulkan. Para penumpang yang selamat berjumlah 48 orang termasuk yang sedang diobati oleh Jack. Pria ini adalah seorang polisi yang duduk di sebelah Cat. Setelah itu Jack mengatakan bahwa saat kejadian dirinya tidak sadarkan diri sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Cat lalu menjelaskan dirinya melihat ekor dan juga moncong pesawat yang hancur sehingga kedua bagian tersebut terpisah dari badan pesawat. Jack pun berniat akan mencari kokpit yang ada di moncong pesawat untuk menemukan pemancar radio dan mengirimkan sinyal bantuan. Cat mengatakan kalau dirinya melihat sebuah asap di balik bukit, dan ketika sedang mengobrol, tiba-tiba saja mereka mendengar suara yang mencurigakan. It's not Vincent. Dan ya, hal itu membuat mereka merasa penasaran dengan suara tersebut. Jack lalu teringat saat ada di dalam pesawat dan mengalami guncangan yang sangat hebat. Dan hal itulah yang membuat Jack tidak sadarkan diri. Esok paginya Jack mengatakan kalau dirinya dan juga Cat akan pergi ke dalam hutan untuk mencari kokpit pesawat dan mencari pemancar radio untuk mengirim sinyal bantuan. Ketika akan pergi, seorang pria bernama Charlie memutuskan untuk ikut dan akhirnya mereka bertiga langsung pergi ke dalam hutan. You never heard that song? In the middle of a comeback. Tidak lama hujan mulai turun dan mereka mulai mencari tempat untuk berteduh, tapi tidak dengan seorang pria yang bernama Loki yang mana dirinya hanya diam saja dan menikmati hujan tersebut. Tidak lama tiba-tiba suara dan makhluk tersebut muncul kembali membuat mereka sangat ketakutan, dan sepertinya sosok tersebut sangatlah besar dan juga tidak dapat dilihat oleh mata. Sementara itu mereka bertiga berhasil menemukan kokpit pesawat. Saat masuk mereka langsung colok bengong ketika melihat mayat dari para penumpang dan mereka berusaha naik ke bagian kokpit. Setelah itu mereka langsung mencari pemancar radio, tapi lagi-lagi Jack dan Cat dibuat terkejut karena ternyata sang kapten masih hidup.
Yang mana kapten itu menjelaskan bahwa tidak akan ada yang mencari mereka karena sebelum pesawat jatuh sinyal radio pesawat sudah mati, ditambah lagi saat jatuh pesawat sudah keluar dari jalur ribuan kilometer. Si kapten lalu menyuruh Kate untuk mengambil pemancar radio, tapi ternyata alat tersebut tidak berfungsi. Di sini Jack baru sadar kalau Charlie tidak ada. Kate lalu mencarinya dan ternyata Charlie ada di dalam toilet. Tidak lama setelah itu dan tiba-tiba hal itu membuat mereka langsung panik. Si kapten yang merasa penasaran mencoba untuk melihatnya dan tiba-tiba saja dirinya langsung ditarik begitu saja oleh makhluk tersebut. Melihat itu mereka pun langsung mengambil pemancarnya dan berlari seedan-edannya untuk mencari tempat yang aman. Tiba-tiba si Charlie terjatuh dan Jack yang tidak tega langsung menolongnya. Sedangkan Kate yang berhasil bersembunyi di bawah pohon merasa takut karena Jack dan juga Charlie tidak ada. Tapi tiba-tiba Kate dikagetkan oleh si Charlie yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Kate lalu bertanya, "Di mana Jack?" Tapi Charlie sendiri tidak tahu karena dirinya dan juga Jack terpisah saat makhluk itu mengejar mereka. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencari Jack. Tidak lama Kate menemukan sebuah lencana milik si kapten dan Kate melihat ada bayangan seseorang yang sedang nangkring di atas pohon. Tidak lama Jack datang dan ternyata orang itu adalah si kapten yang nyangsang di atas pohon. Setelah itu mereka pun langsung pergi dengan membawa pemancar radio. Di sini Kate bertanya kepada Charlie, "Sedang apa tadi di dalam toilet?" Charlie menjawab kalau dirinya merasa mual karena melihat banyak sekali mayat. Padahal sebenarnya tadi si Charlie itu bukan mual melainkan mengambil narkoboynya yang sengaja dijatuhkan ke toilet sebelum pesawatnya oleng. Charlie lalu teringat kembali saat dirinya ada di dalam pesawat. Di sini dirinya terlihat tidak tenang dan sangat gelisah kalau merana. Kemudian Charlie pergi ke toilet dan tidak sengaja menabrak Jack. Ketika di toilet ternyata Charlie adalah seorang pemakai narkoboy dan itulah alasannya kenapa dirinya terlihat sangat gelisah. Sementara di luar pramugari meminta pada Charlie untuk membuka pintunya karena panik Charlie membuang barang tersebut ke dalam toilet dan tidak lama setelah itu tiba-tiba saja pesawatnya oleng. Kembali ke masa sekarang, di sini terlihat sepasang suami istri dari Korea yang sedang mencari bahan makanan di laut. Istrinya bernama Sun Hwa dan suaminya bernama Jin Soo. Tidak lama datang seorang pria bernama Michael yang bertanya apakah mereka melihat anaknya. Tapi Michael tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Sun Hwa karena menggunakan bahasa Korea. Jin Soo yang melihat istrinya bersama pria lain langsung menyuruh istrinya untuk menutup auratnya. Dan ternyata anak si Michael yang bernama Emul sedang di dalam hutan untuk mencari anjingnya yang hilang. Dan di sini si Emul menemukan sebuah borgol. Tidak lama ayahnya datang dan langsung marah karena si Emul pergi ke hutan sendirian. Sementara di pantai terlihat dua orang yang sedang garlut. Hey guys, come on. Jack dan Michael berusaha untuk memisahkan mereka berdua. Di sini Sawyer menuduh Said penyebab pesawat ini bisa jatuh dan menganggapnya sebagai seorang teroris. Sementara Said menuduh Sawyer sebagai seorang tahanan yang sudah lepas. Lalu Kate mengatakan kalau dirinya Jack dan juga Charlie berhasil menemukan alat pemancar radio. Tapi sayangnya alat tersebut tidak berfungsi. Kemudian Said memberitahukan kalau dirinya bisa memperbaiki alat tersebut. Setelah mengutak-ngatiknya ditemani oleh Harley, akhirnya alat tersebut kembali berfungsi. Tapi sayangnya di tempat ini tidak ada sinyal, ditambah lagi baterainya yang akan habis. Oleh karena itu, Said berniat akan pergi ke atas gunung untuk mencari sinyal. Lalu Kate mengatakan kepada Jack kalau dirinya bersama Said akan pergi ke atas gunung untuk mencari sinyal. Tapi tentu saja Jack tidak setuju karena di dalam hutan tidaklah aman, yang mana dirinya takut makhluk itu datang lagi dan akan menyerang mereka berdua. Tapi Kate tidak ada pilihan lain karena baterai dari pemancar tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jack pun lalu menyuruh Kate untuk kembali jika nanti makhluk itu muncul lagi. Sementara itu terlihat Jin Soo dan Sun Hwa sedang menyiapkan makanan. Tapi di sini saat Sun Hwa akan membantunya, tiba-tiba tangannya ditepuk oleh Jin Soo. Melihat hal itu, Sun Hwa langsung kesal dan dengan sengaja kembali membuka auratnya. Sementara itu Charlie kembali memakai barang haram tersebut. Ketika Kate dan Said akan pergi, seorang wanita bernama Shannon ingin ikut bersama dengan kakaknya yaitu si Bun. Tidak lama si Charlie datang dan dirinya juga ingin ikut. Saat dalam perjalanan tiba-tiba Sawyer datang dan memutuskan untuk ikut juga. Kemudian mereka pun mulai mendaki gunung.
Ketika Said dan Sawyer sedang berdebat, tiba-tiba mereka langsung terdiam karena ada makhluk yang sedang menuju ke arah mereka. Karena takut, mereka pun langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Tapi tidak dengan Sawyer, yang mana dengan santainya dan Sawyer langsung menembak makhluk tersebut. Dan ternyata makhluk itu adalah beruang kutub. Melihat itu mereka pun sempat heran kenapa bisa ada beruang kutub di tempat ini. Charlie lalu mengatakan tentu saja bukan makhluk ini yang sudah membunuh si kapten. Dan di sini Said semakin yakin kalau Sawyer adalah seorang tahanan yang sudah lepas. Sawyer menegaskan kalau dirinya menemukan pistol dan juga lencana ini di dalam puing-puing pesawat. Kate lalu mengambil pistolnya, dan di sini Kate teringat saat masih ada di dalam pesawat, dan faktanya tahanan yang lepas itu adalah Kate sendiri. Dan seorang polisi yang bernama Marshall tidak sadarkan diri saat sebuah koper menghantam kepalanya. Sementara itu terlihat Jack yang sedang mengobati luka Marshall dan berniat akan mencabut serpihan pesawat yang menempel di perutnya. Di sini Jack meminta bantuan pada Harley, tapi si Harley yang takut dengan darah tidak kuasa menahannya lagi hingga akhirnya Harley pun jatuh pingsan. Harley, hey! Damn it! Tidak lama Marshall bangun dan berkata, "Di mana dia?" Sementara itu mereka terus mendaki gunung. Dirasa sudah cukup tinggi, Said lalu mencoba radionya dan akhirnya berhasil mendapatkan sinyal. Dan Said langsung berteriak menghubungi tim penyelamat untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya sinyal mereka terhalang oleh sinyal yang lain yang sama-sama meminta bantuan. Dan lebih sialnya lagi, orang tersebut terjebak di pulau ini. Tidak lama mereka mendengar suara wanita dalam radio tersebut menggunakan bahasa Prancis. Dan untungnya di sini Shannon bisa bahasa Prancis, yang mana wanita itu mengatakan, "Kumohon tolong aku, datanglah kepadaku, aku sendirian di pulau ini, sesuatu sedang membunuh mereka semua." Cek wanita itu teh, kata wanita itu teh, seperti itu. I'm alone now. I kill them all. Di sini Said menyadari ada sebuah kode dari panggilan tersebut, dan sialnya ternyata wanita itu sudah terdampar di pulau tersebut selama 16 tahun 5 bulan. Dan ya, hal itu membuat mereka langsung terkancuet. 16 years. Someone else? Where are we? Sementara di pantai terlihat para penumpang sedang mengumpulkan pakaian dan juga barang-barang mereka. Di sisi lain Marshall mengatakan kalau dia sangatlah berbahaya. Kemudian Marshall menyuruh Jack untuk mengambil sesuatu di dalam saku jaketnya. Ketika Jack mengambil dan membukanya, tentu saja Jack langsung terkejut melihat poster dari Kate yang ternyata Kate adalah seorang buronan. Kembali ke Kate dan yang lainnya karena sebentar lagi akan malam, Said pun memutuskan untuk berkemah di tempat tersebut. 2 days ago we take off from Sydney. The turbulence hit. Malam harinya Said mengatakan untuk tidak memberitahu kepada mereka tentang wanita tersebut karena hal itu akan membuat mereka semakin panik dan juga harapan mereka untuk bisa keluar dari pulau ini semakin kecil. No one's going to tell them anything. So we lie. Ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba saja si Bun mengambil pistol tersebut dan hal itu membuat mereka langsung panik. Bun menjelaskan pistol ini hanya untuk berjaga-jaga dari makhluk misterius tersebut. Shannon lalu menyuruh Bun untuk memberikan pistol itu kepada Kate dan mereka semua setuju. Yang mana hal itu membuat Kate teringat kembali akan masa lalunya, di mana dirinya dibangunkan oleh si kakek karena ketiduran di kandang domba miliknya. Kate lalu menjelaskan kalau dirinya tidak sengaja tidur di sini karena sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kemudian si kakek memberikan makan kepada Kate. Di sini si kakek meminta pada Kate untuk tinggal bersamanya dan membantunya memberi makan domba. Sebagai imbalannya, Kate akan digaji setiap bulannya dan tentu saja Kate pun langsung menerimanya. Deal. Scene kembali ke masa sekarang. Di sini Harley terkejut ketika melihat poster dari Kate yang ternyata seorang buronan dan Jack pun langsung mengambil poster tersebut. Singkat waktu, pagi pun datang dan Harley mengatakan kepada Jack kalau Kate dan yang lainnya sudah kembali. Di sini Said menjelaskan kalau dirinya gagal menangkap sinyal. Oleh karena itu Said meminta kepada semuanya untuk mengumpulkan barang elektronik seperti HP dan juga laptop. Dengan cara itu Said berharap bisa mendapatkan sinyal. Kemudian Said meminta untuk membagi makanan yang mereka miliki dan juga membuat bak dari terpal untuk menampung air hujan.
Sementara itu, Kate memberitahukan kepada Jack bahwa ada sinyal lain di pulau ini dari seorang wanita yang sedang meminta bantuan, dan wanita itu sudah terjebak di pulau ini selama 16 tahun lebih. Playing for 16 years, Jack. Setelah itu, Jack menyuruh Harley untuk menjaga Marshall, sementara dirinya akan pergi mencari obat di dalam pesawat. Ketika sedang mencari, tiba-tiba saja Jack mendengar suara yang mencurigakan. Dan ternyata itu adalah si Sawyer yang sedang mencari barang-barang milik para penumpang yang sudah mati. Di sini Sawyer mengatakan kalau menyelamatkan Marshall adalah sia-sia dan hanya akan membuang obat-obatan saja. Just not looking at the big picture, Doc. Sementara itu Harley langsung terkejut ketika melihat Kate yang tiba-tiba ada di hadapannya, dan di sini Harley melihat sebuah pistol. Tentunya hal itu membuat Harley menjadi kikuk dan langsung pergi. Tidak lama akhirnya hujan turun dan Said pun langsung menampung air hujan dengan terpal. Scene kembali ke masa lalu Kate ketika Kate dan si kakek sedang ada di dalam mobil. Kate menyadari ada mobil yang mengikuti mereka. Tapi di sini si kakek terlihat sangat santai karena ternyata dirinya sudah tahu kalau Kate adalah seorang buronan. Dan siapa saja yang bisa menangkap Kate akan diberikan imbalan, dan ternyata orang itu adalah Marshall. Kemudian Marshall pun menyenggol mobil Kate hingga jatuh ngagulipak kagawir dan kahuruan. Ketika Kate menolong si kakek, Marshall datang dan menangkapnya. Hey, Kate. Scene kembali ke masa sekarang ketika Kate sedang melihat Marshall, tiba-tiba dirinya terbangun dan langsung menyerang Kate. Tapi untung saja Jack datang dan langsung memisahkan mereka berdua, dan hal itu membuat kondisi Marshall semakin parah. Saw your mugshot. I am not. Singkatnya, setelah hujan reda, Michael pergi ke hutan untuk mencari anjing milik anaknya. Tapi tiba-tiba dirinya melihat sesuatu yang menakutkan, membuat Michael langsung lompat di paparetot. Saking takutnya, Michael sampai beol di celana. Malam harinya, Sawyer yang tidak tega melihat Marshall kesakitan menyuruh Kate untuk mengakhiri penderitaan Marshall. Sementara itu terlihat Jack sedang memberikan minum kepada Marshall, dan di sini Marshall ingin bicara dengan Kate. I want to talk to her. Tidak lama Kate pun datang, lalu Marshall pun mengatakan kalau dirinya sudah tidak tahan lagi dan meminta pada Kate untuk membunuhnya. Di luar tenda, Harley bilang pada Jack kalau Kate memegang sebuah pistol. Mendengar hal itu, Jack pun langsung berlari, namun sayangnya Sawyer sudah keburu membunuh Marshall. Di sini Jack sangat marah kepada Sawyer, namun Sawyer mengatakan kalau Marshall yang memintanya, dan ternyata Marshall belum mati karena si Sawyer yang tidak pandai menggunakan senjata malah menembak di bagian paru-parunya dan bukan menembak di bagian jantungnya. Dan hal itu justru membuat Marshall semakin menderita. Melihat hal itu, Sawyer sangat menyesal. Tidak lama Jack keluar dengan raut wajah yang sedih karena ternyata Marshall sudah meninggal. Singkat waktu, pagi pun datang, dan terlihat saat itu Loki sedang meniup sebuah peluit, dan ternyata hal itu membuat anjing milik Simul datang. Kemudian Loki pun langsung memberitahukan hal tersebut pada Michael kalau dirinya berhasil menemukan anjingnya. Lalu Michael pun langsung membawa anjing tersebut, membuat Simul sangat merasa senang. Malam harinya ketika sedang tidur, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara anjing milik Simul yang terus saja menggonggong ke arah badan pesawat. Karena penasaran, Jake, Sawyer, dan Kate pun memberanikan diri untuk melihatnya hingga tiba-tiba dan ya, karena takut mereka langsung berlari seedan-edannya. Namun sialnya ternyata makhluk itu adalah babi hutan yang sedang mencari makanan. Karena di dalam pesawat itu masih ada mayat dari para penumpang. Disebabkan takut babi hutan itu akan datang lagi, Jake menyarankan untuk membakar semua mayat dan juga badan pesawat. Karena jika mayat itu dikubur sama saja bohong, karena tentu saja babi itu akan menggalinya. Fuselage into a furnace. Paginya terlihat Said sedang membuat antena yang nantinya antena tersebut akan digunakan untuk melacak sinyal dari wanita yang sedang meminta bantuan. Sementara itu lagi dan lagi si Sawyer membuat onar dengan mengambil sisa makanan, dan Harley mencoba untuk merebutnya kembali. Tidak lama Jack dan Said memisahkan mereka berdua. Di sini Harley memberitahukan kalau saat ini sisa makanan sudah habis. Tentu saja hal itu membuat yang lain merasa panik, dan Said mencoba untuk menenangkan mereka. Tapi ketika Sawyer sedang
sedang duduk, tiba-tiba dan ternyata yang melempar pisau itu adalah Loki. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Loki mengajak mereka untuk berburu babi hutan. Kemudian Loki pun membuka koper miliknya, yang ternyata isinya adalah pisau. Setelah itu Kate dan Michael memutuskan untuk ikut berburu babi hutan. Tapi sebelum itu, Michael menitipkan anaknya kepada Sun Hua. If you could cool with this, right? Singkatnya, mereka bertiga langsung pergi ke hutan. Ketika dalam perjalanan, Loki menemukan jejak babi hutan. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja babi hutan muncul nyeruduk si Michael. Dan hal itu membuat Michael mengalami luka di kakinya. Melihat itu, Loki menyuruh Kate untuk membawa Michael kembali. Sementara dirinya akan melanjutkan untuk berburu babi hutan. Dengan jiwa barbar, Loki pun langsung pergi mencari babi tersebut. Don't tell me what I can't do. Di sisi lain, ketika Charlie akan menggunakan narkoba, tiba-tiba Shannon datang dan mengajak Charlie untuk pergi jalan-jalan. Di sini Shannon bertanya pada Charlie bagaimana caranya menangkap ikan karena tidak ingin dianggap seperti orang yang tidak berguna. Charlie pun mengatakan kalau menangkap ikan itu adalah hal yang sangat mudah, tapi faktanya dirinya malah meminta bantuan pada Harley untuk menangkap ikan. Sementara itu, sebelum kembali ke pantai, Kate mencoba untuk memasang antena di atas pohon, namun sayangnya antenanya malah jatuh. Sementara itu, Loki yang mendengar suara babi hutan dan langsung mengejarnya hingga akhirnya di tempat lain terlihat Jack dan yang lainnya sedang mengumpulkan kayu bakar. Setelah itu Boone datang dan mengatakan kalau dirinya merasa kasihan kepada Rose yang terlihat sedang gelisah karena dari tadi hanya duduk saja. Disebabkan merasa kasihan, Jack pun langsung pergi dan memberikan selimut kepada Rose. Di sini Jack membujuk Rose agar bergabung dengan yang lainnya agar suasana hati Rose bisa kembali bahagia. Karena nanti malam Jack akan membakar mayat dari para penumpang dan juga memberikan penghormatan kepada mereka, termasuk kepada suami Rose yang sudah meninggal. Tapi ternyata Rose sangat yakin kalau suaminya masih hidup karena mayatnya tidak ada di sini. Ketika akan pergi, tiba-tiba Jack melihat seorang pria memakai jas. Tapi ketika Rose memanggil Jack, pria tersebut langsung menghilang. Tidak lama kemudian Kate dan Michael sudah kembali. Samuel yang melihat ayahnya datang dengan kaki yang pincang langsung menghampirinya. Di sini ayahnya memberitahukan kalau dirinya baru saja melakukan sparring alias duel dengan babi hutan. Tapi sayangnya babi tersebut berhasil kabur. Oleh karena itu Loki mengejar babi tersebut. Kemudian Kate mengembalikan antena yang sudah rusak kepada Sayid. Tidak lama Jack datang. Di sini Kate menyampaikan kalau Loki sudah meninggal karena diserang makhluk tersebut. Hingga tiba-tiba Jack kembali melihat pria tersebut. Karena penasaran, Jack pun langsung mengejarnya. Namun ternyata pria itu sudah menghilang. Dan tiba-tiba Loki muncul sambil membawa babi hutan. Dan ternyata Loki berhasil mengalahkan babi hutan tersebut. Malam harinya terlihat badan pesawat pun sudah dibakar bersama dengan mayat para penumpang, dan Claire pun memberikan penghormatan dengan menyebutkan nama-nama dari para penumpang yang sudah meninggal. Dan di sini Michael sangat kagum kepada Loki karena berhasil menangkap babi hutan seorang diri. Dan bersambung. Halah. Majikan sekali. Macam mana kalian? Apakah kalian suka dengan cerita dari film survival yang seri seperti ini? Kalau suka pasti saya akan cuetkan. Kalau tidak suka mah ya macam mana pula, saya tidak harus ngerokok sampurna kretek meniteka bedak gini. Aduh tuh no. Halah, kalau merekam tengah peting tidak punya rokok teh, saya teh sok rada lino gitu. Ya ada buat rokok-rokok atau yang nganggur seperti saya ini teh. Mohon dukungannya kepada teman-teman semua yang ya support di channel dan selalu setia menonton di channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rizkinya. Oke lah, tanpa banyak bacrit, saya teh mau ini mau mau BAB dulu ke WC. Jadi saya teh akhiri saja. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngopi, kopi nage.